Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dan muliakan Ustaz Mursidi atau Kiai ya, Ali Mursidi, karena beliau ternyata santri pesantren kan, berarti Yai ya. Sudah Yai Mursidi, karena kita terlanjur pemuda Muhammadiyah itu kayak nggak punya Yai ya. Nah ini harus kita yaikan ya, karena ayahanda itu panutan, ayahanda Muhammadiyah, kita pemuda Muhammadiyah ini anak-anaknya. Para pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Kediri dan wabil khusus Mas Ketua, Mas Niko, dan saudara-saudara sekalian yang hadir pada pagi hari ini sebagai pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah di Kota Kediri. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan tentang satu tema tentang masjid dan benteng digital. Di tengah ancaman loss of adab, generasi metaverse. Nah, judulnya campur-campur, ada yang masjid, benteng, terus loss of adab, generasi metaverse, apa ini gitu ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kita ini sebagai pemuda Muhammadiyah perlu paham dulu, ini yang perlu diingat-ingat, dan saya belum akan lanjutkan slide. Yang pertama, kita bermuhammadiyah ini karena kita yakin ini adalah jalan kita untuk menuju surga. Ini penting, yang pertama. Dan Muhammadiyah ini adalah satu ya yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk dalam satu golongan yang insya Allah ini termasuk golongan yang selamat. Ada satu hadis yang sering dibaca tentang dasar bahwa yang selamat sampai ke surga itu adalah satu kelompok yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hadisnya tentang iftiraqul ummah. Sataftariqu hadhil ummah ila thalatha wa sab'una firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat ini akan terpecah jadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Ma huwa ya Rasulullah? Bertanya salah satu sahabat, siapa dia ya Rasulullah? Rasulullah jawab, bagaimana jawabannya? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang saya dan para sahabat saya berada di jalan itu. Berarti yang teguh berada di jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Tahu nggak teman-teman bahwa hadis itu sudah sejak lama ketika Muhammadiyah punya majelis tarjih itu sudah ditulis. Coba dibuka himpunan tulisan tarjih. Artinya para pendiri Muhammadiyah ini faham bahwa nanti di akhir zaman akan ada perpecahan umat sampai jadi firqah banyak sekali, tapi ada satu firqah yang selamat, yang senantiasa berada di jalannya Rasulullah dan para sahabat. Itu silakan nanti dibuka di himpunan putusan tarjih tentang bab iman. Nah itu ngaji ya, PR ngaji yang pertama. Kenapa? Supaya kita gini yakin. Ada saudara kita yang juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada saudara di sana ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena apa? Hadisnya jelas, ma'ana alaihi washabi. Muhammadiyah juga komitmen. Komitmennya tidak hanya sekedar ucapan, tapi tertulis dan terbukukan dalam dokumen resmi, dokumen fatwa. Bukan dokumen fatwa, dokumen himpunan putusan tarjih. Kumpulan hadis-hadis yang jadikan pegangan Muhammadiyah dalam beragama. Jadi kita nggak usah khawatir dan loss gitu loh. Kalau bermuhammadiyah loss. Kenapa? Pedomannya sama. Jalan kita menuju surga. Lah kok berbeda? Sing dekono ana begini, ritualnya begini dan begitu. Muhammadiyah pilih yang efektif, efisien. Efektif efisien itu gimana? Efektif efisien itu nggak banyak-banyak kembangan, sing jelas-jelas sahih rajih dilaksanakan. Lek sing diperselisihkan, lebih baik dana upaya segala macam sumber daya yang dimiliki digunakan untuk sesuatu yang tidak diperselisihkan ketika mengamalkannya. Gawe amal usaha, gawe rumah sakit, gawe sekolah, gawe segala macam. Gak ada perselisihan di situ, jelas manfaatnya. Sementara yang masih diperselisihkan, ya sudah,
Kita itu namanya efektif, efisien. Itu jalannya Muhammadiyah, thariqatnya Muhammadiyah. Paham nggih teman-teman sekalian? Baik. Sekarang kita ke sini. Masjid dan benteng digital. Kita yakini bahwa seperti yang disampaikan Pak Yai tadi, Pak Yai Ali Mursidi menyampaikan bahwa dah niyo kalau Muhammadiyah, Indonesia itu dadi negara bukan Islam, gitu. Kenapa? Ya karena begitu luar biasanya penjajah Portugis yang pertama, kemudian penjajah Belanda datang sampai 390 tahun itu, mereka membawa 3 misi, gold, gospel, dan glory. Gold, emas, mereka ambil emas-emasan dari kita, bukan sekedar emas warna merah, tapi harga rempah-rempah itu ketika sampai di sana mereka mau tukar dengan emas, harganya seperti emas sampai sana, rempah-rempah yang dari Indonesia itu. Apalagi ketika mereka kalah perang melawan Turki Utsmani, ketika itu Muhammad Al-Fatih menang kemudian mengambil Konstantinopel, diubah jadi Istanbul, sementara Istanbul itu tempatnya perdagangan global, sing menguasai Muhammad Al-Fatih, ya kan? Kemudian karena mereka itu nggak berani, ya karena kalah, mereka muter cari, ketemulah sumbernya Indonesia begitu. Wah, ini secara tidak langsung juga ya qadarullah wa ma syaa fa'al, yang memang ini takdir Allah. Selain itu karena takdirnya Muhammad Al-Fatih itu merasa bersalah sehingga terjadi penjajahan di Indonesia itu. Turki Utsmani bantu kan Aceh. Kenapa? Mereka merasa bersalah. Lawang ketika mereka menguasai Konstantinopel, akhirnya penjajahnya pindah sini ke tempat yang lemah. Itu nyambung gitu. Nah, benteng sekarang. Masjid ya, itu adalah benteng digital. Ya. Dan ancaman yang ada sekarang ini luar biasa banyak, termasuk permasalahan akhlakul karimah di kalangan kita ini yang sebaya hilang. Generasi metaverse, generasi di mana metaverse itu ditemukan. Tantangan pertama tentang gospel tadi. Gospel itu kan pengubahan keyakinan bangsa Indonesia lewat jalan perang. Mereka masuk Indonesia lewat perang kan, ngerampasi rempah-rempah, sumber daya, terus orang Indonesia diperangi, diubah keyakinannya. Yang dulu para pejuang, para dai yang datang dari Timur Tengah lewat berbagai tempat di Asia Tengah, kemudian turun ke Indonesia, mulai dari Samudra Pasai sampai ke Demak dan seterusnya, itu mereka dengan jalan damai. Ini lewat perang, ya kan? Kemudian mereka mendirikan rumah ibadah, rumah sakit, panti asuhan. Lah Muhammadiyah untuk bentengi supaya umat Islam tidak berubah keyakinannya, mereka buat rumah sakit, Muhammadiyah buat rumah sakit. Mereka buat sekolah, Muhammadiyah buat sekolah. Mereka buat panti asuhan, Muhammadiyah buat panti asuhan. Nah, sekarang kita ini generasi penerusnya. Maka kita pun, karena itu sudah dilakukan sesepuh kita, sekolah sudah dilakukan sesepuh kita, rumah sakit sudah dilakukan sesepuh kita, panti asuhan sudah dilakukan sesepuh kita. Sekarang eranya berbeda, tantangannya berbeda. Di era metaverse ini, ya, penjajahan globalnya adalah melalui penjajahan ideologi. Penjajahan ideologi. Perangnya namanya perang proksi. Perang proksi itu perang nabok nyilih tangan. Jadi ngepuk uang tapi lewat tangan koncone, bukan lewat tangan yang mau berniat ngepuk. Ini nanti perang proksi tersendiri. Tapi ini yang penting, panjenengan lihat ini. Gospelisasi global. Ada rencana global memang namanya Joshua Project. Ini peta kristenisasi global. Indonesia itu sudah dipetakan. Petanya merah kuning hijau. Luar biasa. Mereka sudah punya notasi, sudah punya peta, mana yang merah, mana yang kuning, mana yang hijau. Apa artinya merah kuning hijau? Hijau itu berarti sudah mayoritas Kristen, kuning itu 50-50, merah itu berarti masih mayoritas Islam. Jangan lihat di Indonesia, negara yang katanya mayoritas Muslim itu, ternyata petanya begitu aja. Makanya kan Indonesia Timur itu kalau kita nggak berjuang dengan sekuat tenaga, dengan berupaya sebaik-baiknya untuk dakwah,
mengarahkan daya upaya kita untuk tempat-tempat yang terpencil, yang susah dijangkau dan sebagainya untuk dakwah, habis nanti Indonesia merotoli sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Indonesia dasarnya Pancasila, dan Pancasila itu perumusnya adalah salah duanya adalah orang Muhammadiyah dan mayoritas adalah orang Islam, dan nafasnya sebenarnya nafas Islam. Pancasila itu loh, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan seterusnya, itu dasar-dasar filosofis yang dipakai oleh para ulama, kemudian merumuslah terjadilah Pancasila. Nah, mereka ingin lepas. Nah, kita kan perlu berjuang sampai sana. Sudah kepikir belum? Mudah-mudahan sudah terpikir. Tantangan kedua, kalau kita ini anak-anak muda, generasi muda, penerusnya ayahanda kita, tidak berupaya untuk berpikir, merenung, membuat inovasi, kita akan kalah. Contohnya adalah Nokia. Panjenengan tahu Nokia? Handphone? Ada yang pernah punya dulu atau belum lahir? Sudah ya? Sama lahir berapa, Mas? Kelahiran tahun berapa? 2004. Oh, 2004 kayaknya sudah punah ya Nokia ya. Panjenengan? 2002, masih bayi itu Nokia. Saya 85. Berapa, Mas? 2004. Oh, tahu nggak HP Nokia? HP yang hanya bisa SMS sama telepon. Tahu ya? Pernah pegang? Pernah pakai? Pernah pakai ya? Oke, baik. Itu CEO itu pimpinannya Nokia ketika itu dia ngomong, kami tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kami rasa kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kami kalah. Sekarang punah, Nokia nggak ada. Kalah sama Samsung ya kan, sama Apple Kroa, ya, macam-macam. Kalah toh. Kenapa? Padahal mereka itu industri elektronik terbesar, memproduksi handphone terbesar di dunia ketika itu, terus kalah sama Samsung sama Apple Kroa itu. Kenapa? Karena mereka merasa tenang dengan kejayaannya. Kita jangan sampai gitu. Umat Islam ini kalau merasa tenang karena merasa mayoritas, wassalam. Kenapa? Tidak ada daya juang, merasa tenang-tenang terus. Tidak ada arus yang menantang, santai. Padahal di luar sana seperti itu luar biasa. Oleh karenanya, sekalian, kita penting jangan sampai lengah. Sekarang ini zaman VUCA, bisa anggap saja ini adalah zaman yang tidak stabil, volatil, gampang berubah, uncertain, nggak tentu, jelas nggak tentu. Maksudnya apa? Nggak tentu